Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesaat setelah kenaikan Yesus ke surga, orang-orang yang mengikutinya, mereka bersekutu bersama selama 10 hari di suatu tempat di Yerusalem. Pada hari yang ke-10, Roh Kudus datang memenuhi mereka. Saat itu sekitar beberapa ratus orang menerima kuasa Roh Kudus berbahasa lidah. Setelahnya, jemaat mula-mula ini hidup di dalam satu pola hidup yang baru, di mana pada saat itu sebelumnya orang Israel itu terkenal individu. Mereka hidup dengan gaya hidup sendiri, tidak peduli dengan kehidupan orang lain, terutama karena pengajaran orang Farisi. Mereka hidup mementingkan diri sendiri, egois, lebih mementingkan diri sendiri daripada bekerja sama untuk bersuka cita bersama kebahagiaan orang-orang yang di sekitar mereka. Tetapi jemaat mula-mula menjungkir balikkan paradigma ini, menjungkir balikkan gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem ini, mereka menjungkir balikkan paradigma kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka bersekutu bersama, saling berbagi harta mereka, saling memberi makan, di mana yang berlebihan akan memberi kepada yang kekurangan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pola hidup yang seperti ini adalah pola hidup yang baru pada masa itu. Jemaat dari beberapa tempat yang jauh dari Yerusalem, yang di luar-luar negeri, mereka akan datang. Kadangkala mereka bahkan mengorbankan harta yang mereka punya. Mereka serahkan kepada Rasul untuk berbagi bersama kehidupan untuk jemaat saudara-saudara mereka yang masih hidup dalam kekurangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita melihat pola pikir seperti itu sangat baik untuk dicontoh. Salah seorang di antaranya adalah Barnabas. Dia menjual harta bendanya, kemudian diberikan kepada rasul-rasul untuk dikelola, untuk dibagikan kepada jemaat-jemaat yang hidup dalam kekurangan. Lah, tentunya Barnabas mempunyai nama baik di antara jemaat mula-mula pada saat itu. Tentunya Barnabas punya namanya menjadi baik. Nama Barnabas akan punya nama baik di antara para jemaat, dipuji karena kebaikan hatinya, karena kemurahan hatinya. Kemudian ada seorang jemaat mula-mula, Ananias dan Safira, seorang suami istri. Dia menjual harta bendanya juga dan diserahkan kepada rasul untuk dikelola. Ketika ditanya apakah ini semuanya milikmu, ya, dia mengatakan bahwa yang diserahkan adalah seluruh harta hasil dari penjualan hartanya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seringkali pada saat sejak sekolah minggu kita diajarkan bahwa Ananias dan Safira dihukum Tuhan sampai mati karena dia tidak menyerahkan seluruh harta kekayaannya, karena dia hanya menyerahkan sebagian dari harta yang dipunyainya, yang dimilikinya. Bapak Ibu, pengajaran ini walaupun tidak salah tetapi sebenarnya bisa disebut kurang tepat. Tuhan tidak pernah meminta seluruh harta yang kita miliki untuk membantu orang miskin. Tetapi Dia menginginkan kita juga hidup bersikap bijaksana. Kalau kita sendiri masih membutuhkan, kenapa kita harus memberikan semuanya untuk saudara kita yang membutuhkan? Kalau sama-sama masih membutuhkan, gitu Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ada sesuatu hal mengapa sampai Ananias dan Safira ini dihukum oleh Tuhan dengan hukuman mati saat itu juga. Kalau kita melihat di dalam ayat yang sebelumnya, dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 dengan 37, di situ dikisahkan tentang Barnabas yang memberikan seluruh hartanya dan tentunya dia mendapatkan pujian.
Kemudian di Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11 diceritakan tentang kisah Ananias dan Safira. Dari situ dapat kita lihat bahwa Ananias dan Safira menginginkan dia juga mendapatkan nama baik seperti yang diterima oleh Barnabas karena memberikan sesuatu hartanya kepada rasul-rasul untuk dikelola. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Ananias ingin juga dipuji. Nah, motivasi Ananias dan Safira inilah yang salah. Motivasi Ananias dan Safira ini yang dianggap salah di mata Tuhan, sehingga saat itu jemaat yang baru ini mendapatkan hukuman kedisiplinan dengan keras dari Tuhan, supaya apa yang diperbuat oleh dua orang ini, oleh suami istri ini, oleh Ananias dan Safira ini tidak ditiru oleh jemaat yang lain. Ketika kita membentuk satu komunitas yang baru, yang awal, tentunya dibutuhkan disiplin-disiplin yang begitu keras, supaya komunitas ini dapat mengerti aturan-aturan yang diperlukan untuk hidup dalam satu komunitas tersebut. Nah, demikian pula dengan jemaat mula-mula. Allah ingin jemaatnya ini, orang-orang yang menyembahnya ini, menjadi jemaat yang sangat-sangat mengerti, sangat hidup dalam aturan yang ditetapkannya, benar-benar hidup dalam aturan ditetapkannya, sehingga Allah membuat hukum disiplin yang begitu keras, begitu ada sedikit pelanggarannya, supaya tidak dicontoh oleh orang lain, oleh umatnya yang lain, oleh keluarga baru ini, oleh anggota keluarga yang baru ini. Ananias dan Safira bersalah bukan karena dia hanya memberikan sebagian dari hartanya. Ananias dan Safira dianggap bersalah karena dia punya motivasi yang salah dalam mengikut Yesus Kristus. Ketika kita mengikut Yesus, bukan pujian yang kita harapkan. Ketika kita memberikan sesuatu yang kita miliki, ketika kita menyumbangkan harta kita, bukanlah pujian yang kita harapkan. Ketika kita menyumbangkan, yang kita harapkan adalah nama Tuhan dipermuliakan. Kita memberikan itu hanya karena kasih Tuhan. Kita memberikan itu karena kasih kita kepada saudara-saudara kita, bukan karena mengharapkan pujian. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saat ini jika kita melihat betapa banyak orang-orang Kristen yang ingin pelayanan mimbar, hanya karena ingin dipuji manusia, hanya karena ingin dilihat oleh sesamanya bahwa dia mampu, bahwa dia orang hebat. Seberapa banyak saat ini orang-orang Kristen yang memberikan sumbangan ke gereja supaya dia mendapatkan pujian dari saudara-saudara yang lain, supaya dia ingin mendapatkan pujian dari jemaat-jemaat yang lain. Motivasi-motivasi inilah yang harus dibersihkan daripada kehidupan orang-orang Kristen saat ini. Motivasi untuk mengikut Tuhan harus dimurnikan. Seringkali orang datang ke gereja bukan untuk memuji Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk bersekutu bersama mendengarkan firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan, tetapi datang ke gereja untuk cari keuntungan, datang ke gereja untuk bergosip ria, datang ke gereja untuk saling memamerkan harta kekayaan yang dimilikinya. Motivasi-motivasi seperti inilah yang membuat Tuhan kecewa, yang mengecewakan Allah kita, Bapa kita di surga. Saat ini saya ingin menantang kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang mendengar, yang melihat, menonton video saya ini. Apa motivasi kita dalam melayani Tuhan? Apa motivasi kita dalam iring Tuhan? Apa motivasi kita dalam berbuat kebaikan, dalam berbuat kebenaran? Jika motivasi kita hanya ingin dilihat oleh orang lain, jangan berbuat kebaikan. Jika motivasi kita hanya ingin dimuliakan lebih daripada Tuhan yang kita sembah, jangan jadi orang Kristen. Karena ketika kita menyerahkan diri kita pada Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan, satu hal yang harus kita tentukan dalam hidup kita, hanya kemuliaan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang patut kita muliakan dalam setiap hidup kita. Dalam setiap apapun yang kita lakukan, hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang dimuliakan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, lihat dalam hati kita masing-masing. Apa motivasi kita berbuat kebaikan? Apa motivasi kita rajin ke gereja? Apa motivasi kita melayani Tuhan? Sekali lagi, motivasi kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita.
Amin firman Tuhan. Selamat melayani Tuhan, selamat iring kepada Tuhan sampai kesudahan zaman.